Berikut ayat yang ke-18. Apalagi yang perlu kita tanamkan kepada anak kita supaya mereka itu aman dalam menjalani kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wasiatkan kepada itu, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Apa pengajaran itu? Tidak boleh kita mendidik anak kita itu menjadi orang yang ongas. Ongas tahu ibu? Apa itu? Ongeh. Ongeh itu apa? Ongas. Hanya itu putar-putar itu. Mungkin dia memiliki sesuatu yang berlebih daripada orang lain. Sesuatu yang berlebih itu jangan menjadikan dirinya orang yang sombong. Sehingga ciri orang sombong itu kan berpaling dia dari orang lain. Tidak. Ambo ustaz kok. Sombong ibu melengah, ambo berarti ustaz sombong tu. Sebab ambo merasa tinggi ilmu. Ustaz kok ada sombong ada. Tapi tidak di Indonesia kok. Tidak. Ada. Kalian tidak ambo dah. Ini nak kami berdua. Nah, kok sombong je ibu melengah kami kadang-kadang bukan kali sombong, seakan menyapu ibu. Enggak. Jadi begitu. Cenderung manusia kalau sudah memiliki sesuatu yang berlebih, dia memalingkan muka dari orang. Karena dia suatu ketika itu merasa tidak butuh lagi dari orang itu. Merasa tidak perlu lagi. Ya, maka dia melengah saja, jangan. Dari kecil anak kita jangan diajar untuk sombong. Maka secara tidak langsung ayat ini menyuruh anak kita disuruh membangun komunikasi yang baik dengan orang lain. Ya kan? Cuma kesombongan pada anak itu terbangun sering karena orang tua. Anak juara 1 saya taruh. Kamu jangan main sama dia. Nanti nilai kamu jatuh. Terbangun jiwa sombong. Nanti jatuh nilai kamu. Ya kan? Nah, kalau juara dia ke mana? Sering disebut kepada orang lain. Ya, anak saya satu ini dibandingkan yang lain, ketika kita membandingkan yang lain itu sudah terbangun dia. Seharusnya ketika dia memiliki sesuatu, jiwa apa yang harus kita tanamkan? Tawadhu, rendah hati. Nak, kamu seperti ini karena ada yang memudahkan urusanmu. Jangan kamu lihat orang lain itu pada kekurangannya, karena pada setiap kekurangan ada kelebihan. Kamu berlebih di sini, tapi belum tentu kamu berlebih di sana. Kalau itu mari kita saling menutupi. Kamu itu caranya, Pak. Begitu caranya. Ya, jangan sampai membuang muka. Karena kesombongan itu pintu masuknya di mana? Satu di ilmu. Terus ya tuh menyapu-nyapu awak, nah. Kau awak saya lah kau lah S3, kau SD saya nak tamat, itu pintu ilmu tu. Nah, ilmu sering membuat orang memalingkan muka. Tak percaya Bapak Ibu pergilah. Nanti kalau ada pertemuan ada grup-grup itu. Itu grup S yang 1 baru. Itu grup S yang 2. Itu grup S yang 3. Kalau saya tak mau seperti itu. Tak mau. Ada muas orang duduk dekat awak, ada mujua mana biar. Ya kan? Termasuk mau ceramah, Bu. Ceramah, Ustaz. Kalau jadwal ceramah, Bu, saya yang pertama menelpon tu mencatat. Walaupun jauh kan dia, asal kita turui saya. Tak perlu kita melihat kelas-kelas. Karena kita tidak dididik oleh agama kita dengan bentuk kelas-kelas itu. Ya? Nabi saya pernah kena tegur. Kenapa? Ketika sedang duduk dengan orang-orang hebat, datang orang buta, mau minta petunjuk, mau serius. Yang cara datang ini belum tentu ini, tapi Nabi memalingkan muka. Batu nanti bokol ke beraja apa indah. Turun langsung. Ya, orang berpaling, ditegur. Tersentak Nabi. Kau nang datang kau walaupun jauh kau bertanya sebenarnya kau kamu. Yang kau tentu dah. Ya kan? Jadi di sini dikatakan jangan pernah mengajari anak itu untuk memalingkan muka. Itu artinya apa?
membatasi diri dari orang lain kadang dia memiliki sebuah kelebihan. Gitu kan? Betul nggak, Bu? Betul. Sehingga dengan kelebihan itu dia seolah tidak mau lagi berpaling atau dia bikin grup-grup tertentu. Jangan. Itu tidak bagus sama sekali. Jadi kita harus memicu anak-anak kita itu untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan. Ambo anak adikmu dua, Pak. Anak petang lah sudah aja, Ustaz. Alhamdulillah dah selesai. Itu ambo suruh atau kawanan ante itu ke pasar yang kau beli tempe. Kalau mambo rumui kena berang namo. Kenapa? Perlu dilatih begitu. Jangan dia karena dia merasa apa, tidak mau lagi dan butuh kepada orang lain. Kalau pulang kampung mau kajian salam orang kayak itu. Siapa itu saya paksa apa, Bu? Saya paksa. Nah, itu salam ke kakek, itu salam ke nenek itu. Ya kan? Kenapa? Saya sadarkan dulu kan kecil-kecil dia yang memangkumu. Dia yang menggendongmu. Lalu dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kadang kau jadi orang. Maksud jadi orang itu apa yang maksud itu? Berhasil. Kalau kecil itu kan udah orang juga itu. Ibu nak dari kecil doa dia mudah-mudahan jadi orang aja nanti ya. Tidak ada, Bu. Berarti ibu jarang dipangku itu. Saya kecil ini mudah-mudahan jadi orang dan seorang tuh. Maksudnya apa? Sebutan semoga dia berhasil. Doa. Dan itu perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita bawa anak-anak kita ke kampung kemanapun, nih salam dengan kakek ini, salam dengan nenek ini. Kenapa? Ditanamkan langsung. Dulu waktu kecil dia yang menggendong kamu. Ya, dia yang begini. Sekarang saya sudah begini. Nah, tapi kesadaran itu jarang kita bangun. Ya kan? Ambo kalau pengen buka Patipuah namanya, Bu, ada satu kampung. Itu Tekanaban ada situ. Ambo salamir kampung itu batu. Karena mereka yang mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan ustadzku jadi dosen, mudah-mudahan mudah rezekinya. Karena hidup kita ini Bapak Ibu tergantung doa orang banyak. Buya Sosaparku sukses banyak orang mendoakannya. Kok separuh orang mendoakan, kalau orang mendoa lalu Anda lupa jawab gimana? Hidup kita tergantung doa orang banyak. Tak perlu kita sombong Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa lagi? Wala tamshi fil ardi maraha. Sampaikanlah kepada itu, janganlah kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan angkuh. Jadi memalingkan muka, angkuh, dua sifat yang tidak boleh melekat pada anak kita. Ya enggak? Apa maksudnya, Bu? Jika kita memiliki sesuatu, ada orang yang di bawah kita, jangan kita merasa lebih daripada mereka. Ya enggak? Kita bersadar kelebihan yang kita miliki itu adalah karena izin Allah. Dan lebih-lebih kepada anak ini, wala tamshi fil ardi maraha, wa anakku sampai ke balap di jalan tuh. Itu kan itu kontekstual itu. Ya kan? Nah, jangan balap di jalanan. Jalan itu bukan kamu punya, orang lain juga punya di situ. Ya. Kan ini kurang kita sosialisasikan kepada anak-anak kita. Maka tadi balap-balap liar. Ya kan? Tengah malam balap liar. Coba tanya, karena ada yang mereka banggakan dalam hidup mereka, ada backing kalau namanya, ada ini. Jangan kita tanamkan itu. Jangan tanamkan itu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka sama sekali kepada orang yang sombong dan membanggakan diri, termasuk diri kita. Kalau kita membanggakan diri kita akan sesuatu yang kita, Allah tidak suka itu. Kalau Allah tidak menyukai, maka sesuatu itu bisa diambil Allah suatu saat. Siapa yang sombong permukaan bumi ini dalam berjalan contohnya? Siapa mau? Kareh lah, Bu. Karun. Kayo nak Karun tu? Batan donya kayo? Hah? Dah ada di dunia aku orang yang sarato sebanyak Karun. Padang ada ratunya, di Bukit Tinggi ada ratunya, di Masa ada. Ya nak? Ya nak, Bu? Harato Karun. Tapi bagaimana nasibnya? Tenggelamkan. Apa kesalahannya? Sombong. Nah, sombong. Jadi kalau kesombongan itu sama membuat jurang yang dalam, suatu saat kita masuk ke dalam. Ayat terakhir, ayat 19.
Apalagi pengajaran yang kita sampaikan kepada anak kita, waqsid fi masyika. Kok berjalan tuh sederhana. Bagi orang Minang jam jalan tuh serupa kacang dan biji. Istilah itu biar. Hah? Kacang dari satu. Apa maksudnya itu? Kau dapat jalan kun tu awak saya. Awak sana santiang awak sana. Jangan kamu berjalan sederhana kalau berjalan itu bukan cara berjalan yang pelan-pelan itu ya juga. Sederhana itu berpenampilan sederhana ketika kamu dalam perjalanan. Kau payah baralek tampih jama orang nan dia sedolahnya. Dia minyak harum waktu dia. Penyang orang sedolah. Dah, biasa-biasa saja. Yang sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan, jangan tafrid. Ya, jangan tafrid. Jadi sederhana. Ternyata sederhana itu dalam berjalan itu bukan saja berjalannya pelan-pelan, berpenampilannya pun pelan-pelan. Ndak kapai baralek, ndak dipasang lo cincin kau sampai ke kaki ya. Ndak, saya kira-kira saya. Ndak. Ya kadang-kadang ada lo orang kau nanti sebentar sakit kapal lo saya. Kalau lapar baralek tu sebentar sakit kapal lo. Wajar bo, aduh. Kurang lama saya kapal lo saya. Tu nak kapal lo nak sakit terus mana yang mencari cincin di tangannya tu mah. Modus-modus model itu tak boleh. Sebentar. Kenapa? Kemudian di samping rendah kesederhanaan berjalan berpenampilan itu, ya, jangan anak-anak kita berpenampilan melebih-lebihi, berlebih-lebihan. Sederhana yang dibangun kepada mereka. Wahai anakku, ini berlebihan sekali penampilanmu, tidak cocok. Sederhanakan, ya, sederhanakan. Tidak itu saya waghdud min sautik, suaramu juga lunakkanlah. Jangan meninggi. Meninggi itu bukan keras saja, tapi meninggi itu meremehkan orang lah. Ini apa ini? Tidak boleh begitu. Tidak merendahkan orang. Kenapa? Inna angkara aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Apa maknanya seburuk-buruk suara-suara keledai itu Bapak? Rendahkanlah suaramu, lunakkanlah suaramu, jangan sampai mengganggu orang. Tidak. Kau buat acara di Anawa sampai tergaduh orang sebalik. Segala macam lah. Ya kan, kalau sudah ngumpul-ngumpul itu kan lupa daratan sehingga orang lain tidak. Hak orang ada. Ya. Hak orang ada. Hak tidur orang, hak segala macam orang. Tapi karena mereka itu lupa. Sendahkan suara, lembutkan suara itu. Inna angkara aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kenapa disebut buruk suara keledai, Pak? Allah pernah ibu mendengar suara keledai? Belum? Boleh saya usul satu. Pergilah ke Bukit Tinggi, lihat keledai itu kapan dia bersuara. Keledai itu bersuara meringkik kalau perutnya kenyang. Kalau lah bersuaranya tagaduh binatang yang lain. Itu maksudnya itu. Apanya itu? Meringkik, heboh dan terganggu. Ya. Tapi kalau perutnya sudah kenyang, diam dia lagi. Kok berbahaya kok dia. Kalau ada kemauannya, apa suaranya. Tapi kalau ada maunya, diamnya. Cukup sampai di situ, jangan dilanjutkan. Betul. Jangan kita berisik. Jangan kita membuat kegaduhan. Ini kan pesan-pesan moral yang penting ditanamkan dalam pembinaan akhlak remaja kepada anak-anak kita supaya mereka bikin menjadi bekal kita. Itulah Bapak Ibu pada ayat yang ke 17 sampai 11. Ini kalau teramalkan oleh anak-anak kita, tersampaikan pula oleh kita, ini sudah luar biasa. Ini pegangan-pegangan hidup. Nah, kenapa? Ya sekarang begitu terjadi, ya kan?
Nah, jadi kita berusaha lah Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan ada perubahan.